Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang 1. Memahami prinsip dasar menggambar latar atau background. Yang kedua adalah membuat gambar latar atau background. Materi ini merupakan KD7 tentang menggambar latar atau background untuk animasi 2 dimensi. Baiklah, akan kita bahas bersama-sama. Gambar latar atau background. Selain membuat desain karakter, dalam pembuatan animasi juga dilakukan pembuatan gambar latar atau background untuk memperlihatkan lokasi adegan ataupun suasana yang ingin disampaikan pada tayangan tersebut. Apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat gambar latar? Apa saja prinsip yang perlu diterapkan? Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari apa saja prinsip dasar pembuatan gambar latar dan membuat gambar latar sesuai dengan gambar karakter. Prinsip dasar pembuatan background. Gambar latar atau background adalah komponen penting dalam tayangan animasi. Dengan gambar latar yang tepat, cerita dalam animasi dapat tersampaikan. Jika animasi tersebut menggambarkan tentang seorang tokoh dengan pemberian gambar latar yang sesuai karakter, maka tokoh dapat dihidupkan sifatnya ataupun karakter yang dibangun. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Gambar dengan gambar latar atau background akan membuat suasana animasi menjadi lebih hidup. Nah, berdasarkan pentingnya gambar latar dalam menghidupkan karakter, perlu dipahami prinsip-prinsip dasar dalam membuat gambar latar. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan gambar latar. Yang pertama adalah tujuan desain background. Dalam pembuatan background, diawali dengan mengetahui cerita animasi 2 dimensi yang akan dibuat. Buatlah catatan di mana lokasinya, elemen apa saja yang harus ada. Yang kedua adalah riset. Lakukan survei ke lokasi yang sesuai, mengumpulkan referensi foto dan gambar-gambar dari internet. Dengan referensi-referensi yang terkumpul, background yang dibuat akan lebih terasa nyata dan sesuai cerita. Yang ketiga adalah komposisi. Background yang baik akan mudah dipahami oleh penonton. Penonton akan tahu lokasi kejadian dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam animasi tersebut. Desain background memerlukan kejelasan. Hal tersebut dapat dicapai dengan struktur gambar yang kuat dan prinsip komposisi gambar. Untuk membuat tayangan visual yang menarik dan memiliki kedalaman, gambar latar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu foreground, midground, dan background. Apa itu foreground? Foreground adalah objek-objek atau properti yang ada di depan objek utama animasi. Midground adalah objek yang sejajar dengan objek animasi atau objek utama. Sedangkan background adalah objek atau properti yang ada di belakang objek utama. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian perhatikan pada gambar tersebut. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan mana yang termasuk background, mana yang termasuk middle ground, dan mana yang termasuk foreground. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan.
Nah, dalam struktur dasar pembuatan desain background dapat menggunakan teori Rule of Thirds. Rule of Thirds adalah bertujuan dengan membagi gambar menjadi 3 horizontal dan vertikal untuk mendapatkan titik fokus yang terletak di tempat garis perpotongan. Garis-garis tersebut juga berfungsi sebagai referensi penempatan elemen-elemen gambar lainnya pada background. Perhatikan gambar di samping. Penggunaan Rule of Thirds memberikan kenyamanan pada penglihatan mata. Pada gambar di samping terlihat objek utama diletakkan pada titik perpotongan antara garis vertikal dan garis horizontal yang berada di sisi sebelah kiri. Teori Rule of Thirds mengatakan bahwa kalau kita menempatkan point of interest atau bagian paling menarik dari gambar pada suatu titik tersebut, maka secara keseluruhan gambar akan menjadi lebih seimbang dan enak dilihat. Tidak semua titik harus diisi bersamaan, cukup salah satu. Nah, perhatikan pada gambar di samping. Penggunaan Rule of Thirds memberikan kenyamanan pada penglihatan mata karena letak objek utama terletak searah dengan cara mata manusia melihat. Dalam ilmu desain disebutkan bahwa saat melihat suatu gambar, mata manusia secara natural tertuju pada salah satu titik di atas dibandingkan pada pusat titik tengah gambar, sehingga gambar yang disusun dengan komposisi Rule of Thirds lebih enak di mata karena sejalan dengan cara mata kita melihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan. Yang B adalah sketsa gambar latar. Sketsa gambar latar atau background harus dibuat sesuai dengan desain karakter. Sebelum membuat sketsa gambar latar, harus dilakukan analisis kebutuhan gambar latar terlebih dahulu. Analisis gambar latar dilakukan untuk mengetahui ada berapa tipe atau bagian gambar, termasuk foreground, midground, dan background, dan apa saja yang berada di setiap tipe atau bagian yang terdapat pada gambar latar tersebut. Perhatikan gambar di atas. Dari gambar tersebut, coba tentukan bagian mana yang foreground, midground, dan background. Berikutnya adalah tracing background. Melakukan tracing background pada Adobe Flash sama halnya dengan tracing karakter. Tracing dapat menggunakan pen tool, line tool, rectangle tool, circle tool, dan polygon tool untuk pembuatan objek. Tracing dilakukan dengan membaginya menjadi beberapa layer sesuai posisi objek atau kebutuhan layer background saat dianimasikan. Tipe gambar, foreground, midground, dan background ditentukan berdasarkan letaknya terhadap objek utama pada animasi. Setelah tracing, berikutnya dapat dilakukan pewarnaan background. Perhatikan pada gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat beberapa layer, yaitu layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, dan layer 5. Layer 1 adalah termasuk bagian dari background. Layer 2 juga termasuk bagian dari background.
Sedangkan pada layer 3 ini dapat dikategorikan termasuk pada bagian midground. Sedangkan objek utama diletakkan pada layer 4. Objek atau properti yang ada di depan objek utama yaitu pada layer 5 ini termasuk bagian dari foreground. Dari penjelasan tadi, sekarang silahkan kalian membuat sketsa background sesuai dengan karakter yang telah kalian buat. Usahakan suasana dari background disesuaikan dengan kondisi karakter yang telah kalian buat beberapa waktu yang lalu. Tujuan dari penyesuaian antara background dan karakter adalah untuk membuat suasana animasi menjadi lebih hidup. Buatlah background sesuai dengan posisi layer yang seharusnya, sehingga nanti saat dianimasikan bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan dari animasi yang kalian buat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, itu tadi materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diklik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena akan ada banyak video pembelajaran lainnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.